Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk pembelajaran PAI ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu diberkahi dalam aktivitas kita pada pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, kita masuk ke materi yang bab 3 ya. Melanjutkan materi bab 3 untuk subbabnya yang kedua, yaitu keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak silahkan disimak penjelasan dalam video berikut ini. Ya, yang pertama bahwa Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembawa rahmat. Bisa dilihat di gambar itu ya. Ada gambar apa itu? Iya, gambar semacam kecambah ya, atau tunas yang baru tumbuh. Nah, kemudian dilihat itu ada titik-titik air. Kalau tidak hujan ya embun itu ya. Kemudian di sebelah timur ya itu ya ada sinar matahari sedang bersinar. Nah, Nabi Muhammad dalam dunia di bumi ini itu diibaratkan seperti matahari yang menerangi bumi. Nah, ada banyak syair yang menyebutkan bahwa Rasulullah seperti matahari menyinari bumi tanpa mengharapkan balasan. Nah, kenapa kok bisa menyinari bumi? Karena beliau adalah sebaik-baik insan atau sebaik-baik manusia. Nama lainnya yaitu insan al-kamil. Nah, atau insan atau manusia yang mulia. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan beliau sebagai suri tauladan bagi kita semua. Sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Nah, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Bisa dibaca artinya ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Maka sebagai umat Islam, jika kita tentunya ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, petunjuk yang terang, petunjuk yang benar, maka kita harus mengikuti suri tauladan terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya sebagai sesama manusia, beliau memiliki sifat-sifat terpuji yang patut kita contoh dan patut sekali untuk kita amalkan setiap harinya. Apa saja sikap-sikap sifat-sifat itu? Yang pertama ada sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik, dan yang keempat fatonah. Ya, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama sidik. Sidik artinya jujur. Kebalikannya yaitu kizib atau dusta atau bohong. Nah, sejak kecil, sejak masih seusia kalian atau lebih kecil lagi ya, Nabi Muhammad SAW tidak terbiasa berbohong. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ataupun ketika berdagang ya, menjadi pedagangnya Siti Khadijah,
beliau tidak pernah berbohong terhadap dagangannya, maka kemudian dampaknya dagangan beliau menjadi laris. Nah, kita bisa mencontoh sikap kejujuran beliau. Lanjut, kemudian yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya apa? Artinya yaitu dapat dipercaya. Kebalikan dari amanah yaitu khianat atau tidak dapat dipercaya. Nah, amanat juga berhubungan dengan jujur. Kalau kita jujur, ya, lama-lama kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sebaliknya, kalau kita sering berbohong, lama-lama kita akan tidak mudah dipercaya oleh orang lain. Nah, beliau juga bersabda bahwa katakanlah yang benar atau jujur meskipun terasa pahit. Ya, jadi kita sebisa mungkin diusahakan jujur ya. Nanti akan bisa mendapatkan amanah dari orang-orang di sekitar kita. Nah, maksudnya amanah itu seperti apa? Maksudnya yaitu Nabi tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun wahyu itu nanti sepanjang apapun ya, kita pernah baca ya dalam Al-Quran itu ada ayat yang sangat panjang sekali. Beliau tidak pernah memotongnya sepatah kata pun. Selalu utuh disampaikan apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi kepada umatnya. Ya, yang ketiga yaitu tablik. Tablik itu artinya yaitu menyampaikan. Nah, apa yang disampaikan? Yang disampaikan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat tablik yaitu kitman. Artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin punya sifat menyembunyikan. Beliau tidak pernah menyembunyikan barang secuil pun. Nah, secuil artinya sangat kecil sekali ya. Meskipun ada firman Allah yang menyinggung beliau. Nah, Nabi adalah manusia, pernah berbuat kesalahan juga seperti kita. Dan ketika salah tentunya akan ditegur oleh Allah. Nah, Nabi ketika ditegur tidak pernah malu, maksudnya beliau selalu mau untuk memperbaiki diri. Makanya ketika ada firman Allah yang mengingatkan, beliau menerima dan menyampaikan kepada umatnya. Untuk apa? Untuk dijadikan pembelajaran. Lanjut ya. Yang keempat atau sifat yang terakhir kita jelaskan yaitu fatonah. Fatonah artinya yaitu cerdas atau bisa juga bijaksana. Kebalikan dari sifat fatonah adalah baladah atau artinya bodoh. Kita tahu ya, tidak mungkin seorang rasul punya sifat baladah atau bodoh. Semua rasul cerdas, semua rasul bijaksana. Nah, bijaksana dan cerdas adalah kunci. Kunci untuk apa? Untuk menyampaikan Al-Quran dan puluhan ribu hadis. Kemudian menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada umatnya. Nah, coba kalau kalau Nabi tidak bijaksana, kalau tidak cerdas, pasti umatnya tidak mudah paham dengan apa yang beliau sampaikan. Nah, karena beliau cerdas, karena beliau penuh dengan pertimbangan, bijaksana, maka hasilnya yaitu perkataan beliau, penjelasan beliau mudah dipahami. Ya, masih banyak lagi sifat beliau yang bisa kita teladani, di antaranya yaitu rendah hati, kemudian tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, pemalu, kemudian baik hati, suka memaafkan,
penuh kasih sayang dan selalu tersenyum, serta masih banyak lagi contoh yang lainnya. Karena keterbatasan waktu, maka tidak bisa kita jelaskan semua. Semoga di pertemuan berikutnya kita masih diberi kesempatan ya. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk tugasnya ya, sebelum saya tutup, tugasnya seperti yang disampaikan oleh Bu Rini. Nah, nanti bisa dilihat di LKS dan juga LKS BTA, LKS BTA dan LKS PAI ya. Demikian pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.